semua, serta mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat perkenannya kita semua dapat berkumpul di acara Talk Show Science Technopreneurship siang ini di Gedung Sabuga ITB Bandung. Acara ini merupakan salah satu mata rantai rangkaian kegiatan workshop dan talk show bagian dari peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-17 yang telah resmi diluncurkan pada akhir Juni 2012 yang lalu. Selaras dengan tema peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-17, yaitu inovasi untuk kemandirian bangsa, maka talk show yang akan berlangsung ini mengambil tema Science Technopreneurship sebagai solusi kemandirian dan daya saing yang terutama ditujukan bagi generasi muda. Science Technopreneurship merupakan keniscayaan sebagai salah satu pengungkit kemajuan suatu bangsa dalam mencapai kemandirian dan berdaya saing. Jiwa entrepreneur atau kewirausahaan bagi teknolog ataupun peneliti sangat dibutuhkan untuk ditumbuh kembangkan agar jumlah teknopreneur maupun entrepreneur di negara Indonesia memenuhi critical point, yaitu 2% dari jumlah penduduknya, agar negara tersebut dapat maju berkembang untuk kemandirian dan kesejahteraan rakyatnya. Kekurangan tenaga teknopreneur ini mengakibatkan rendahnya produktivitas nasional dan daya saing usaha kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Kita telah memiliki cukup banyak sarjana sains dan teknologi yang diantaranya kebetulan diwisuda di Gedung Sabuga yang terhormat ini, serta ribuan sarjana sains dan teknologi yang telah diwisuda ini tentunya diharapkan bisa menjadi science technopreneurship. Tanpa adanya bekal maupun iklim entrepreneurship bagi sarjana-sarjana tersebut, kebanyakan dari mereka cenderung lebih suka mencari kerja di perusahaan atau kantor dengan jumlah kesempatan yang terbatas. Tentunya iklim entrepreneurship bagi para sarjana teknologi dan sains ini perlu dibangun. Sistem inovasi nasional dan daerah diharapkan juga akan lebih memfasilitasi dan membuka jalan bagi saintis dan teknolog muda untuk berani menjadi sains dan teknopreneur. Bapak Menteri dan Ibu yang kami hormati beserta para hadirin yang berbahagia, acara talk show ini sengaja kami arahkan terutama kepada para teknolog maupun saintis generasi muda untuk memberikan wawasan kepada mereka agar memiliki keberanian menjadi science and technopreneur yang diharapkan nantinya mampu mengolah kekayaan alam Indonesia menjadi sebesar-besar manfaat bagi kemandirian dan kesejahteraan bangsa. Sebagaimana dinyatakan juga oleh salah seorang teknopreneur terkemuka di Indonesia, Dr. Ciputra, bahwa seorang teknopreneur harus mampu mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Walaupun tidak banyak, sudah ada sejumlah sains dan teknopreneur yang sukses, termasuk diantaranya yang akan tampil nanti sebagai narasumber pada talk show siang ini. Talk show Science Technopreneurship akan menghadirkan pembicara undangan, yaitu Profesor Dr. Lucian Lon, selamat datang, dari Steinbeis Foundation, Jerman. Diikuti oleh narasumber lainnya, yaitu pertama Bapak Landung dari perusahaan animasi Dreamlight, kedua Bapak Vidi Sumpakat, CEO Desktop IT, dan terakhir Ahmad Ferdiansyah yang mengembangkan inovasi gel sebagai pengganti spiritus yang juga telah memenangkan Technopreneurship Award tahun 2011. Ketiga orang ini akan berbagi pengalaman di bawah panduan moderator Bapak Kristanto Santosa, Direktur Eksekutif Business Innovation Center. Kami laporkan juga bahwa peserta yang hadir merupakan undangan dari kalangan institusi riset, perguruan tinggi, sekolah, beserta lembaga pemerintah dan swasta lainnya. Bapak Menteri, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan seluruh peserta talk show hari ini. Terakhir, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Menteri Negara Riset dan Teknologi untuk berkenan membuka acara talk show Science dan Technopreneurship sebagai solusi kemandirian dan daya saing generasi muda. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala LPNK,
Sini hadir Kepala Bapeten Pak Dr. Asnasio, kemudian Kepala Lapan Bapak Bambang Seteja Pak ya, kemudian Kepala BPPT yang selalu hadir terus belajar ini Pak Dr. Marzan. Karena saya hari ini kalau nggak salah, totalnya sebutan saya 13 buah katanya, saya nggak tahu nih. Para Deputi di Kementerian Ristek, ada Pak Teguh, ada Pak Profesor Freddy selaku Ketua Pelaksana ini penelitiannya. Sini juga hadir para asisten satu lainnya, Pak Idwan juga ada. Para deputi di BPPT maupun di LPNK, Sestama juga hadir. Ada tamu kita dari Jerman Pak ya. Serta para hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Saya kira apa yang akan kita laksanakan nanti ini sangat menarik sekali. Kenapa demikian? Indonesia kebetulan pada tahun-tahun ini yang generasi mudanya sangat banyak sekali. Secara statistik itu biasanya terjadinya 100 tahun sekali gitu. Ini kata orang ahli ini, demografi. Nah, jadi maksudnya ini mumpung banyak tenaga-tenaga yang produktif, harus kita manfaatkan. Apalagi yang namanya pemuda yang sedang tumbuh berkembang, saking giat-giatnya, fisiknya kuat, mau macam-macam begitu. Kalau tidak kita salurkan, malah berbahaya. Oleh karena itu tepat sekali kalau ini kita salurkan melalui yang namanya Science Entrepreneurship. Tadi dikatakan oleh Ibu Profesor Fatimah bahwa ini menurut orang ahli-ahlian entrepreneurship, kalau negara itu ingin maju, minimal orang yang bergerak di bidang wirausaha harus 2%. Indonesia sementara ini 0,02%, saya lupa angkanya berapa. Jadi kita masih kurang. Kenapa? Dengan munculnya mereka-mereka ini, mereka akan membuat kesempatan kerja. Mereka akan menciptakan lapangan kerja. Dan biasanya ketika begini akan tumbuh begitu. Nah, program ini di Kemendikbud, kalau saya tidak keliru mulai tahun kemarin ya kita laksanakan. Kemudian ini merupakan tahun kedua. Nah, pada tahun kemarin 2011 saya senang karena sudah membuahkan hasil. Apa itu? Maksudnya mereka-mereka yang kita pilih juara 1, 2, dan 3 kita pertandingkan ke tingkat internasional. Sekarang posisinya sudah di tingkat final. Kemarin semifinalnya di Abu Dhabi atau di Dubai kalau salah. Sudah lolos lagi dia. Sekarang dia harus maju di tingkat final di Amerika Serikat. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh tim penilai itu pas ya. Buktinya di pertandingan di tingkat internasional yang orang lain yang menilainya ternyata itu memang bagus. Ide mereka itu sebetulnya sederhana. Kita kadang-kadang tidak terpikir. Jadi sangat baik sekali. Para hadirin yang berbahagia, tahun ini juga kita kembali lagi melakukan program yang namanya Technopreneurship Pemuda. Ya, kebetulan ini kebanyakan dari mahasiswa. Saya meminta kepada deputi yang melaksanakan agar ini lebih disebarkan lagi ke seluruh Indonesia. Karena yang tahun pertama itu belum tersebar ke seluruhnya. Siapa tahu ada mutiara-mutiara yang bagus yang terpendam di tempat lain. Jadi sayang kalau kita tidak manfaatkan. Selain kita ingin memberikan kesempatan kepada mereka. Kadang-kadang pemuda itu bisa macam-macam karena tidak diberi kesempatan. Karena program ini bagus sekali, apalagi nanti yang berdiskusi ini nanti para ahli. Nah, kalau sudah begini, ini nanti akan meningkatkan daya competitiveness kita. Kita ini sebetulnya bersyukur ya, karena saya baru membaca dari BPS statistik sampai pertengahan tahun ini pertumbuhan kita adalah 6,4%. Kenapa kita harus bersyukur? Karena sekarang
negara-negara sedang banyak mengalami krisis. Pertumbuhannya ada yang 0, berapa, ada malah yang minus. Nah, kita ternyata masih bisa bertahan. Nah, tetapi kita kita harus analisis terus. Ya, harus kita tingkatkan. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah. Nanti ada di bagian slide. Perlu nilai tambah ini. Kenapa? Kalau kita atau data kita sekarang ini kan banyak yang kita ekspor itu adalah bahan-bahan mentah. Yang kita dapat sedikit itu. Saya memberi contoh sederhana saja. Kalau misalnya kita jual kelapa sawit, buahnya itu katakanlah harganya X. Kalau sudah dirubah jadi CPO, itu nilai tambahnya 35%. Kalau dia dibikin lagi ke ujung sana, ke hilir, entah jadi sabun, entah jadi apa lagi, itu sampai 350% nilai tambahnya. Saya pernah juga baru-baru ini ke Sulawesi Selatan. Ada namanya ikan gabus. Itu kalau dijual hanya 7.000 sampai 8.000. Begitu dijadikan ekstrak untuk kesehatan, itu harganya sudah ratusan ribu, mau hampir 1 juta. Coba bayangkan. Nah, kalau kita terus kirim barang mentah, sumber daya alam kita akan terkuras, lingkungan kita akan cepat rusak. Kalau kita lakukan nilai tambah tadi, itu bisa berarti mendapatkan nilai tambah, bisa berarti membuka kesempatan kerja, bisa berarti juga melatih anak-anak bangsa kita di sini. Seperti itu. Ini contoh-contoh banyak ini. Nikel kalau yang bahan mentahnya katakanlah 1 kali. Begitu dirubah menjadi FNI dia sudah menjadi 7 kali. Begitu dirubah menjadi stainless 19 kali. Banyak contoh ini. Dan demikian juga di bidang yang lain, kakao misalnya tadi. Kalau yang bijinya saya kita hanya 1 kali. Sedangkan kalau sudah jadi butter dia sudah 3 kali. Kalau sudah jadi coklat 19 kali. Saya senang kemarin mengunjungi ke Jember, di situ ada pusat penelitian kakao. Itu dari hulu sampai ke hilir sudah jadi. Saya senang sekali. Malah di antara rangkaian proses, dia juga menghasilkan produk-produk tertentu. Katakanlah untuk alat penghancur kakao itu. Akhirnya dia menghasilkan juga itu. Jadi sangat bagus sekali. Dan yang saya senang lagi di sana zero waste. Jadi tidak ada yang terbuang. Sisa-sisa yang dari buah coklat itu setelah diambil bijinya itu bisa dijadikan untuk makanan ternak. Kemudian kotoran ternaknya dijadikan biogas. Biogasnya dijadikan menjadi energi penggerak di pabrik itu. Jadi semuanya terpakai, tidak ada yang hilang. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Oleh karena itulah saya kira kita perlu melatih kembali, dan sebaiknya mereka yang juara-juara ini kalau menurut saya harus kita pantau terus, kita berikan kesempatan. Kalau dia mau sekolah harus kita sediakan beasiswa. Nah, nanti di pulangnya juga harus kita siapkan tempat mainnya. Kalau enggak dia akan ke luar negeri. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini 237 juta. Dan kita berada pada ini yang saya katakan tadi, istilahnya adalah bonus demografi. Karena kita banyak memiliki tenaga yang produktif, apa yang saya katakan itu. Nah, jika kita membahas bonus demografi tersebut, maka tidak bisa kita lepaskan dari keberadaan pemuda. Karena memang usia produktif. Pada periode ini terjadi ledakan jumlah pemuda, di mana lebih dari 50% dari usia produktif atau 120 juta adalah pemuda, 62.725 juta. Saat ini kita telah memiliki aset-aset yang luar biasa, yaitu sekelompok peneliti dan perekayasa yang hebat, generasi muda terdidik dan jejaring nasional maupun internasional dengan pengembangan iptek. Kita telah memiliki banyak hal untuk melahirkan technopreneur yang baru yang akan menciptakan inovatif firm di Indonesia. Aset-aset yang sangat berharga ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Namun, perlu kita sadari pula bahwa masih tingginya tingkat pengangguran terdidik, diploma sarjana yang mencapai 13,45%. Para hadirin yang saya hormati, banyak mitos-mitos yang menghambat tumbuh dan berkembangnya inovasi. Beberapa di antaranya adalah mitos bahwa inovasi itu adalah sesuatu yang besar dan memerlukan biaya yang besar
serta membutuhkan waktu yang sangat panjang. Namun demikian, mencermati para pembicara yang akan hadir dalam talk show Science Technopreneurship pada hari ini, serta pengalaman yang dapat kita petik dari perjalanan perusahaan-perusahaan besar di dunia, saya yakin bahwa untuk mewujudkan sebuah produk inovatif bisa berawal dari hal-hal yang kecil ataupun sederhana. Jarang sekali kita mendengar sebuah perusahaan besar yang tiba-tiba lahir sudah besar. Umumnya mulai dari kecil. Bahkan sangat kecil seperti Michael Dell yang memulai usaha dari garasi rumahnya. Namun yang kecil-kecil tetapi inovatif seperti itu tetap perlu kita rekayasa kelahiran. Diidentifikasi dan kemudian didukung bersama untuk kelak bisa menjadi besar dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Saya percaya apa yang akan kita lihat Indonesia 25 tahun akan datang sudah tergambarkan dengan apa yang dilakukan para entrepreneur pemuda pada usia 25 sampai 30 tahun saat ini. Fakta-fakta di dunia menunjukkan entrepreneur kelas dunia berikut ini mulai usaha bisnisnya pada usia 20-an. Seperti Bill Gates, Microsoft, kemudian Michael Dell, kemudian Brad Smith, Federal Express. Tadi saya lihat yang juara-juara juga umurnya sekitar 20 sampai 25. Para hadirin yang berbahagia, saya berkesempatan dan bertemu langsung dengan beberapa entrepreneur di negara kita. Saya melihat bahwa bakat entrepreneur itu paling tidak memiliki 3 ciri, yaitu keinginan yang kuat, semangat yang menyala-nyala, dan percaya diri. Mereka yang ingin menjadi seorang entrepreneur perlu memiliki ketiga cara ini. Keinginan yang kuat jadi entrepreneur, semangat yang tinggi untuk menjalani proses dan percaya diri bahwa keberhasilan dapat diraih. Mereka yang memiliki 3 ciri tersebut berani membayar biaya pembelajaran untuk meraih cita-cita keberhasilan entrepreneurnya, termasuk di dalam biaya kegagalan. Kegagalan itu saya kira modal juga sebetulnya, supaya tidak terulang lagi paling tidak begitu ya. Para hadirin yang berbahagia, mendidik seorang untuk menjadi entrepreneur sejati bukan sekedar mendidik untuk tahu tentang teori kewirausahaan atau memiliki kecakapan seperti yang dilakukan para entrepreneur, namun harus bisa mendorong seseorang berjiwa entrepreneur sehingga dengan penuh keyakinan memilih profesi entrepreneur. Upaya membangun jiwa wirausaha atau entrepreneurship di kalangan generasi muda ternyata tidaklah mudah, karena pembentukan karakter tersebut merupakan output dari pendidikan dan budaya yang telah diserap dari lingkungannya, baik itu dari pendidikan formal maupun pendidikan keluarga. Makanya memang lingkungan ini sangat menentukan. Jadi saya pernah memberi kuliah ya tentang pemuliaan pohon. Saya bilang begini, saya beri contohnya ke anak mudanya. Kalau Anda, saya bilang, berbakat bermain band misalnya, tapi kalau tinggalnya di hutan, nggak bakalan itu bakatnya itu keluar atau berkembang. Tinggalnya di hutan. Nah, lain kalau dia tinggal di kafe-kafe. Nah, demikian juga saya bilang yang pohon itu, kalau lingkungan yang kita ciptakan yang cocok dengannya, dia akan tumbuh berkembang lebih bagus. Oleh karena itu tugas kita membuat iklim untuk anak-anak muda kita supaya dia bisa berkembang. Jika saat ini kita tidak dapat menumbuhkan dan mendukung terciptanya entrepreneur pemuda untuk membangun innovative firm, kita jangan berharap 5 tahun lagi akan memiliki masa depan yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dari semua pihak seperti yang saya sampaikan. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat mengikuti talk show Science Technopreneurship pada siang hari ini. Saya berharap para hadirin dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk sharing pengalaman, menimbulkan ilmu dan menimba ilmu dan membuka wawasan dalam membangun dan menumbuh kembangkan inovasi negara yang kita cintai ini. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, talk show Science Technopreneurship dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional tahun 2012 saya nyatakan dibuka dengan resmi.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Professor Löhn gave a keynote speech in the Triple Helix conference, and he's still there in the conference. So he asked me to substitute him and to be here with you. All right. Ladies and gentlemen, you certainly know about typical problems of companies and typical problems of universities. Let us have a look. Typical problems of companies is that there are isolated, that technology moves very quickly, that markets move very quickly, and it's difficult for small companies to catch up with this very fast development. They have also another problem. I will come to this later, but let's change the viewpoint and look at the universities. The universities are full of good ideas, full of excellent scientists, and generating many ideas, and the market is so far away, so sometimes universities have difficulties in bringing their good ideas to the market. There is also another problem connected to this relation. The government makes so many investments in researchers and the infrastructure of the universities. So this infrastructure is being used by research or teaching,